Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbawati. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Saya jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 penyakit tidak menular. Ini saya lakukan guna pemenuhan tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, tugas mata kuliah ini diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Jumu Huriati, SKM MKes. Nah, adapun 5 jenis penyakit tidak menular yang akan saya jelaskan ini, yang pertama kita harus pahami dulu penyakit tidak menular itu apa sih? Penyakit tidak menular itu sebenarnya disebabkan oleh perilaku atau gaya dan pola hidup kita. Jadi penyakit tidak menular itu bukan disebabkan karena virus, bakteri ataupun kuman, tapi disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup kita. Nah, adapun penyakit tidak menular yang pertama yaitu adalah hipertensi. Nah, hipertensi sendiri ini sebenarnya banyak orang yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, tapi tidak merasa bahwa dirinya itu sakit atau tidak tahu bahwa dirinya itu sakit, karena sebenarnya hipertensi ini dikatakan seseorang hipertensi itu ketika tekanan darahnya melebihi dari 120/80, itu dikatakan sebagai hipertensi. Nah, untuk orang-orang yang terkena atau dominan yang lebih banyak terkena hipertensi sendiri ini adalah orang-orang dengan usia di atas 55 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hipertensi ini bisa terjadi di bawah usia 55 tahun. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan, itu dipengaruhi oleh faktor perilaku dan gaya hidup kita. Nah, kemudian hipertensi sendiri ini memiliki ciri-ciri atau gejala seperti sakit kepala, kemudian sakit kepala salah satunya, kemudian pandangan kabur, kemudian jantung berdebar-berdebar. Nah, hipertensi sendiri ini memiliki prevalensi atau angka kejadian atau cukup banyak orang-orang yang mengalami hipertensi. Nah, kemudian hipertensi sendiri sebenarnya tidak menyebabkan kematian, melainkan hipertensi sendiri ini sebenarnya bisa menyebabkan atau bisa berdampak ke organ lain, misalnya bisa menjadi salah satunya bisa berpengaruh pada mata, pada otak, kemudian pada jantung. Nah, untuk mencegah hipertensi sendiri ini, sebenarnya itu bisa dilakukan dari tidak merokok untuk yang merokok. Nah, kemudian menjaga pola hidup bersih, hidup baik, makan makanan yang sehat, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol bagi yang mengkonsumsi alkohol. Dan untuk pencegahannya sendiri dan untuk pengobatannya sendiri atau pantangan-pantangan yang memang orang-orang yang terkena hipertensi itu, satunya mencegah makan makanan yang memang asin, kemudian mencegah makan makanan yang asin, kemudian kurangi mengkonsumsi garam, karena garam memang bisa memicu terjadinya hipertensi. Nah, kemudian makan makanan yang sehat, seimbangkan gizi. Nah, itu untuk penyakit hipertensi. Nah, untuk penyakit berikutnya yaitu penyakit asma. Nah, penyakit asma ini adalah salah satu penyakit yang tidak menular. Nah, asma sendiri ini adalah saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan. Nah, kemudian untuk gejala-gejala penyakit asma itu sendiri biasanya nyeri pada dada, kemudian salah satunya juga itu batuk-batuk. Nah, kalau misalnya ditanya usia berapa yang biasanya terkena penyakit asma, untuk penyakit asma ini sendiri sebenarnya tidak memiliki batasan usia, jadi mau tua mau muda itu bisa terkena penyakit asma. Dan penyakit asma ini bisa difaktorkan, salah satunya faktor genetik atau biasa dikatakan
faktor keturunan, sama dengan kemudian ada beberapa faktor yang bisa juga menyebabkan terjadinya asma, yaitu seperti asap rokok, kemudian debu, kemudian bulu binatang mungkin yang pelihara binatang, kemudian suhu tubuh, suhu udara yang dingin, kemudian infeksi virus atau zat kimia tertentu yang bisa memicu terjadinya asma. Nah, bagian asma ini sebenarnya memang saluran pernafasan bagi si penyakit asma ini memang sebenarnya lebih sensitif ketimbang saluran pernafasan orang yang tidak asma. Jadi orang yang penyakit asma itu saluran pernafasnya lebih sensitif. Nah, kemudian adapun sendiri untuk pengobatan asma ini itu bisa langsung memeriksakan ke dokter untuk ditindaklanjuti, kemudian diberi obat dan diminum obatnya sesuai anjuran atau sesuai. Selanjutnya adalah diabetes. Nah, diabetes ini adalah salah satu penyakit tidak menular. Nah, diabetes ini sering juga dikatakan kencing manis. Nah, glukosa atau gula yang menumpuk dalam darah akibat diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan bagi organ tubuh itu sendiri. Nah, kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin. Nah, kenapa penyakit diabetes itu bisa terjadi? Karena pankreas tidak mampu lagi memproduksi insulin. Insulin itu dibutuhkan oleh tubuh tadi. Ketika pankreas ini tidak mampu memproduksi insulin lagi untuk kebutuhan tubuh, maka tanpa insulin sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa atau gula menjadi energi. Dan adapun gejala-gejala diabetes ini sendiri, yang pertama itu sering merasa haus, merasa lapar, kemudian terjadi penurunan berat badan atau peningkatan berat badan, kemudian pandangannya kabur, biasa juga terjadi kayak gatal-gatal, kemudian mulutnya kering, itu gejala-gejala lain. Dan kemudian biasanya untuk penyakit diabetes ini apabila luka, itu penyembuhan lukanya akan lama. Nah, kemudian sering buang air kecil, terutama di malam hari. Nah, sebenarnya diabetes ini tidak menular. Diabetes ini adalah bisa dikarenakan salah satu faktor keturunan atau faktor genetik. Dan dikembalikan lagi, diabetes ini juga adalah salah satu faktor gaya atau perilaku pola hidup kita sendiri. Nah, adapun pencegahan untuk diabetes ini, untuk diabetes itu sendiri sebenarnya bagi yang memiliki faktor genetik atau dalam keluarganya misalnya ada yang mengalami diabetes, ayo deh, boleh deh ke dokter cek untuk bisa mengatur pola gizi seimbang untuk mencegah terjadinya diabetes. Dan untuk diabetes sendiri ini butuh pemeriksaan dokter. Biasanya untuk diabetes ini disuntikan insulin atau diberi obat. Itu tergantung dari pemeriksaannya lagi. Kemudian untuk diabetes ini disarankan atau dianjurkan untuk mengurangi atau mengatur pola makanan. Nah, untuk diabetes sendiri ini sebenarnya banyak menghindari, kayak misalnya makan makanan yang sehat, kemudian tidak boleh merokok, kemudian tidak boleh minum alkohol, mengkonsumsi alkohol. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan bagi yang mengalami penyakit diabetes. Nah, penyakit yang selanjutnya itu adalah obesitas. Obesitas ini biasa dikatakan kegemukan atau berat badan lebih dari abnormal atau yang biasanya. Nah, obesitas ini adalah suatu penumpukan lemak yang tidak normal atau abnormal yang terjadi pada tubuh kita dan dapat mengganggu kesehatan diri kita sendiri. Nah, untuk obesitas sendiri ini bisa menimbulkan faktor risiko terjadinya hipertensi, kemudian salah satunya bisa menyebabkan juga penyakit jantung. Nah,
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya obesitas ini sendiri sebenarnya salah satunya itu dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi kalau misalnya kita punya faktor keturunan atau faktor genetik atau keluarga yang mungkin gemuk atau terjadi obesitas pada mereka, nah, tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami obesitas atau kegemukan yang dialami oleh keluarga lainnya, tapi hal itu bisa dicegah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya itu adalah faktor obat-obatan, yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mungkin obat-obatan tertentu itu bisa menyebabkan obesitas, kemudian lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, dan kurangnya aktivitas fisik itu bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini sendiri bisa dicegah dengan cara melakukan aktivitas fisik, kemudian makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan yang paling penting yaitu tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol. Dan untuk pengobatan obesitas ini sendiri bisa konsultasi. Penyakit tidak menular lainnya yaitu adalah stroke. Nah, penyakit stroke ini sendiri adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak itu terganggu atau berkurangnya akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Nah, faktor risiko stroke sendiri ini bisa terjadi hipertensi, diabetes, kemudian obesitas. Penyakit-penyakit itu bisa mengakibatkan stroke. Kemudian faktor gaya hidup yang kurang sehat, misalnya merokok. Kalau yang merokok, tolong ya rokoknya dihentikan. Kemudian kurang olahraga, jadi perbanyak olahraga untuk yang penyakit stroke. Kemudian bagi yang mengkonsumsi alkohol, tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi alkohol. Kemudian stroke juga ini penyakit keturunan atau karena faktor genetik. Jadi apabila memiliki merasa memiliki faktor penyakit-penyakit keturunan, boleh dicegah sejak dini. Nah, kemudian adapun gejala-gejala stroke itu sendiri biasanya mukanya tidak simetris, biasa mungkin tinggi sebelah, kemudian biasa separuh dari badannya atau separuh dari tubuhnya itu tidak bergerak sama sekali atau kaku atau tidak bisa diangkat lagi. Itu adalah gejala-gejala stroke. Kemudian biasa terjadi penurunan kesadaran, kemudian kehilangnya penglihatan secara tiba-tiba, dan sakit kepala yang datang secara tiba-tiba. Nah, sebenarnya kalau untuk penyakit stroke sendiri ini membutuhkan pemeriksaan ke dokter lebih lanjut, dan pengobatannya sendiri itu akan diinstruksikan oleh dokter bahwa pengobatannya itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kemudian untuk mencegah penyakit stroke ini sendiri sebenarnya yaitu olahraga secara teratur, hindari merokok, hindari mengkonsumsi alkohol, dan tetap melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Itu adalah salah satu pencegahan dari penyakit stroke. Baik, itu tadi 5 jenis penyakit tidak menular, mulai dari hipertensi, stroke, asma, kemudian ada obesitas, ada diabetes. Nah, penyakit-penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Nah, jadi saya mengajak untuk semua, ayo mari kita mencegah sebelum terjadinya penyakit itu sendiri dengan cara hidup bersih, hidup sehat, jangan mengkonsumsi alkohol, kemudian jangan merokok, makan makanan yang bergizi, dan pastinya lakukan aktivitas setiap harinya. Dan sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.